malah berjam segini lagi. Lemes banget rasanya. Beduk maghrib cepatlah berbunyi. Ih, si Koko, baru juga hari pertama puasa, semangat lah. Ngomong sih enak. Tadi pagi tuh habis sahur Koko langsung bongkar muatan di WC. Sipert Koko kosong melompong. Emang kamu gak dulu soal yang dari merongrong? Udah, ngabuburit tuh paling enak tidur tahu. Kamu ngapain, Aksyah? Sibuk sendiri dari tadi? Main. Ajak-ajak kek, heran udah tahu gabut. Emangnya lo bisa? Ini tuh permainan buat orang pintar yang logikanya jalan. Lo jangan ngeremehin gue ya. Walaupun di sekolah gue ranking terakhir, tapi kalau soal main gue pro. Cia nggak ikutan ya, malas mikir. Lagian kapasitas otak Cia berkurang setengah pas puasa. Bentar. Berarti kalau otak kamu separuh, tinggal seperempat dong. Coba gimana, Aksyah? Penasaran, Celo? Jadi, kalian harus membuat dua segitiga ini menjadi 4 segitiga hanya dalam memindahkan satu garis saja. Lihat nih, buka dulu spidolnya. Sahabat, pindahin satu garis saja kan? Berarti buang yang ini, terus pindahin ke sini aja. Loh, kok jadi gini? Sekarang gantian giliran Celo. Celo mau hapus garis yang di bawah sini, terus pindahin ke sini. Salah ya? Hah? Gimana sih? Kok susah? Makanya tadi aku bilang kan, kalau ini tuh bukan permainan buat orang sembarangan. Sini coba Cia. Cuma boleh pindahin satu garis, hapus yang ini. Nah, gini Kang. Oh iya, liburan tahun baru lo kemana, Juliet? Mentok-mentok palingan Bogor. Kalau kamu, Tifa? Masih mending lah daripada gue cuma di rumah doang. Payah banget deh kampungan. Mimi yakin kalian pasti nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri kan? Alah, kayak ente pernah aja. Mimi baru aja pulang dari Swiss yang diselimuti hamparan salju. Nih lihat kalau nggak percaya. Mana? Wih. Pemandangannya indah banget, Mimi. Ya iyalah, apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang kalau foto selalu estetik? Sudah menubur-nubur, lo pikir gue nggak tahu? Lo pakai AR Marvel Hito kan itu? Serius, Tifa? Bisa seril dan semirip ini? Yap, canggih banget kan? Mau dong, Tifa, gimana caranya? Gampang banget, tinggal masuk ke aplikasi AR Marvel Sitpau, terus cari yang Snowy Love Letter. Pilih template yang kamu suka, upload foto dan tinggal tunggu hasilnya aja. Tada! Oke, lanjut, aku mau cobain template yang lain nih. Sip, yang ini cakep nih. Upload foto dan tinggal tunggu prosesnya sampai hasilnya selesai. Kalau udah bisa disimpan di galeri loh. Sekarang aku mau coba fitur AI Live Photo. Aku mau bikin foto-foto tadi bisa bergerak biar jadi video. Masukin promptnya, terus generate aja deh. Nanti sistemnya bakal ngeproses secara otomatis. Nyoh, mana-mana lihat. Wah. Sumpah keren banget. Dasar, udah halu tukang tipu. Beristirahat kedua saatnya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin ya, kita bakal dibagi jadi 2 tim. Wih Cia, kita kapalan dong. Tim yang doyan pedas? Like. Ih, dasar cabe-cabean. Ye, itu mah kamu aja yang payah nggak bisa makan pedas. Nye. Enak aja, langsung aja kita mulai, let's go. Oke, pertama giliran Cia nih. Cia mau buka yang rasa pedas manis guys. Bumbunya wangi banget. Ayo kita tuang. Bentuknya kayak mie yang udah dipotong-potong kecil gitu. Langsung aja kita markinya. Mari kita manyam. Garing, gurih, dan bumbunya enak banget guys. Lanjut, Cella mau buka yang warna hijau guys. Ini rasa lumput laut. Baru disobek aja wangi bumbunya udah kecium banget guys. Ayo kita tuang. Kelihatan gak nih bubuk lumput lautnya? Malkinyam, kelanci dan gurih banget. Celo suka. Sekarang gantian giliran aku buka yang rasa pedas daun jeruk guys. Beuh, wanginya. Langsung aja kita tuang. Kok macet? Maaf guys kalau nggak estetok, namanya juga cowok. Bumbunya dong full, markinyam. Pedesnya mantap. Terakhir aku mau buka yang warna biru ini. Katanya sih ini rasa sapi panggang. Dari aroma bumbunya udah kecium sih. Ayo kita tuang. Begini guys penampakannya, langsung aja kita coba. Garing, gurih, dan bumbunya mantap. Kalian pilih. Yang mana? Komen. Bosan banget ya nunggu jemputan. Celo, cerita dong, apa kek? Cerita horor tapi nggak apa-apa. Gas. Jadi ini adalah cerita nyata dari seorang supir taksi online di hari pertama dia bekerja. Malam itu dia mendapatkan pesanan dengan titik lokasi penjemputan di rumah sakit. Sekitar 15 menit kemudian dia pun sampai. Lalu seorang ibu paruh baya masuk sambil menggendong anak laki-lakinya yang terlihat pucat. Supirnya basa-basi nanya, anaknya sakit ya bu? Si ibu coba ngangguk pelan. Dari kaca spion atas juga kelihatan kalau anak itu lagi tidur sandaran di bahu ibunya. Terus? Sepanjang perjalanan hening karena mereka nggak ngobrol lagi. Yang terdengar cuma suara hujan yang kian lama kian deras. Waduh. Mereka pun tiba di tujuan. Tapi si ibunya bilang kalau dompet yang buat balon kosnya ketinggalan di rumah. Jadi dia pergi ambil dulu dan ninggalin anaknya yang masih tidur di dalam mobil. Kok tiba-tiba kok merinding ya? Gak lama ibunya kembali sama beberapa orang. Mereka pun mengangkat anak cowok itu dengan hati-hati. Sambil bayar, ibunya ngomong, Mas, maaf ya, saya nggak bilang. Saya takut masnya nggak mau. Karena saya nggak punya cukup uang untuk menyewa ambulans buat bawa jenazah anak saya pulang. Celo,
Kamu ngomong sama siapa? Ayo balik. Dari tadi kok nungguin di bawah tahu? Juliet, belakangan ini kok tiap gue pulang malam kayak berasa diikutin sama cowok tinggi pakai jas gitu ya? Serem bet dah. Jangan-jangan itu Slenderman. Hah? Slenderman? Apaan tuh? Gue taunya Blender. Slenderman adalah hantu laki-laki yang mengenakan setelan jas formal. Sosoknya kurus dan tingginya bisa mencapai hingga 3 meter. Ia juga tidak memiliki wajah. Hah? Mukanya rata gitu? Iya, Slenderman suka menculik anak-anak perempuan yang masih berkeliaran saat gelap. Ia mampu menghipnotis korbannya dan memiliki beberapa tentakel yang muncul dari balik punggungnya untuk menangkap mangsanya. What? Ada beberapa versi tentang asal-usul Slenderman, tapi yang terkenal adalah Slenderman merupakan seorang pria kaya raya bernama Simon yang tersesat di dalam hutan. Terus, ia menemukan rumah besar yang dihuni oleh nenek Granny beserta anaknya, Angelina. Simon jatuh cinta pada Angelina dan memutuskan untuk menikah. Mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan bernama Selena. Namun ternyata nenek Granny adalah seorang pemuja iblis yang sering menculik dan menumbalkan anak kecil. Simon yang tak tahan lagi pun mencoba untuk menyelamatkan salah satu korban nenek Granny. Tapi warga malah salah paham dan menuduh bahwa Simon lah pelakunya. Akhirnya Simon pun dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Kepalanya ditutup kain putih. Kedua tangan dan kakinya diikat, lalu ditarik ke arah berlawanan hingga putus, sampai badannya tercerai-berai. Hah? Waduh. Ciro, kamu tahu nggak? Ada acara TV yang ternyata panggilan dari dunia lain. Serius? Iya, dan katanya banyak banget memakan korban anak-anak. Kok merinding ya? Cerita ini berawal dari tahun 1972. Di sebuah desa terpencil di Amerika Serikat, ada seorang gadis kecil yang bernama Dina. Dina mulai membicarakan sesuatu yang aneh kepada keluarganya. Dina bersumpah, tiap sore ia menonton acara TV yang berjudul Candle House. Dan teman-teman di sekolahnya pun mengaku pernah menonton tayangan yang sama. Lah, anehnya di mana? Karena pas orang dewasa cek, mereka coba nemuin saluran TV statis tanpa gambar. Oh, cara tahu yang kayak banyak semutnya itu kan? Dina bisa menggambarkan acara tersebut dengan sangat detail. Ada Kapten Pisang, boneka bajak laut yang memimpin kru-kru berwajah seram. Belum lagi, suara mereka terdengar serak dan mereka tertawa dengan nada yang menusuk. Waduh. Episode demi episodenya pun kian mengerikan, di mana ada sebuah adegan, boneka-boneka itu menjerit melengking tanpa alasan, hingga suara samar-samar terdengar berbisik pada Dina. Dina, datanglah kepada kami. Berulang-ulang, sampai Dina ketakutan dan melapor kepada ibunya. Bu, mereka bilang kepadaku, aku harus ikut bersama mereka. Mereka kesepian, Bu. Hah? Kok perasaan Celo nggak enak ya? Dina pun lanjut bercerita tentang episode terakhir yang baru ia tonton tadi kepada ibunya. Seluruh boneka menatap ke arah layar dengan ekspresi kosong. Suara mereka pelan, tapi terdengar jelas oleh Dina. Kemarilah Dina, kami butuh teman. Besok paginya, Dina dan beberapa anak-anak lain di desa itu dikabarkan hilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tertinggal adalah TV tua yang masih menyala dengan saluran statis. What? Akhirnya setelah kejadian ini, para orang tua pun teringat tentang Candle Cove dan mulai mencari tahu. Tapi ternyata program itu tidak pernah ada, maupun tayang di stasiun TV manapun. Oh, menurut para ahli, katanya cara mendidik anak yang baik adalah dengan lemah lembut dan tidak boleh pakai kekerasan. Kalau begitu, mulai hari ini, Mama harus berubah menjadi satria baja hitam. Maksudnya menjadi ibu Tela dan macam Nikita Willy. Ini lagi tren ya. Ayo anak-anak, sudah malam loh ini. Adek, kau sudah kerjakan PR kau belum? Aduh, nyaris kena laser. Tifa, kau boleh bantu Mama sebentar cuci piring? Ngakak banget sih ini. Adek, cepatlah kau taruh HP kau itu. Kerjakanlah PR-mu. Nanti kalau tidak siap besok kau dihukum loh sama bu guru. Akan hampir jatuh, untung selamat. Ya sudah kalau begitu. Tifa, kau bereskanlah dulu kamarmu itu yang sudah macam kapal pecah. Katanya nggak ada yang bisa baca tombol dan subscribe secara bersamaan. Apa iya? Loh, gue bisa. Kalau kalian bisa nggak? Sabar Jubaida, sabar. Ingat, harus lemah lembut. Nak, kalian anak yang baik kan? Nurutlah sedikit sama mama, nak. Apaan sih, ganggu aja. Maaf Nikita Willy, sepertinya aku lebih cocok jadi Nikita Tampol saja mereka. Loncat, loncat. Ku tak membencimu. Mama hitung sampai 3. Kalau ku tengok sampai bisa menempel di tangan, saya bisa kupat tangan kalian. Mateng, mampus. 3. Duh, PR-nya yang mana lagi tadi? 2. Yang penting gue nyapu dulu deh. Nah, macam gini kan enak. Good morning everybody. 1, 3, 5, 7. Akar kuadratnya Kok susah semua sih? Gimana nih? Kau sendiri juga belum, Cia. Sabar lihat tunggu bentar, takut nggak kelar Celo tuh. Kenapa kalian panik sibuk gitu sih? Ada apaan? Ada PRMTK, lihat kamu nggak tahu? Oh enggak, berapa soal emangnya? 50. Hah? Kata bu guru ini tuh syarat buat ikut ujian tengah semester. Serius? Matem, aku juga belum kerjain lagi. Kok aku bisa nggak tahu apa-apa sih? Makanya jangan
ngangong-ngangong mulu kalau bu guru lagi ngajar kok. Axel, temanku yang baik hati, pintar, aman rupawan, tidak sombong, rajin ibadah, dan suka menabung. Don't take please. Gak, Lagi bulan puasa gini lo gak mau bikin pahala apa dengan membantu sesama? lo tuh usaha dulu ngapa? Is, nyesel gue muji-muji lo tadi. Pasrah aja deh, kerjain asal-asalan. Elliot, mending kamu cepet kerjain deh daripada nunggu mereka selesai keburu bel masuk tahu. Aduh, iya deh iya. Parah banget sih mereka, mentang-mentang pinter. Selamat pagi anak-anak. Bu, maaf saya nggak ngerjain PR, Bu. Hah? Ibu udah ngasih PR ya? Malah bu guru yang lupa. Baik, kalau begitu sekarang kumpulkan PR kalian. Cia, aku suka sama kamu. Kamu suka nggak sama aku? Cia juga suka sama kamu, Elliot. Serius, Cia? Kata Mama lihat kalau dua orang saya suka dan mencintai bisa nikah. Gimana kalau kita nikah aja? Tapi kan kita baru umur 7 tahun, Mang boleh. Kamu tenang aja, Cia. Aku nggak sembarangan kok. Aku bakal ngomong ke papa kamu buat minta izin, Cia. Oke deh. Selamat sore, Om. Sore juga, Nak Elliot. Ada apa ya? Jadi begini, Om. Maksud kedatangan saya kemari ingin melamar Cia, anak Om. Dasar, kalian tuh masih bocah. Emang udah siap jadi suami istri. Terus nanti habis nikah mau tinggal di mana? Rumah Elliot banyak kok, Om. Tinggal Om pilih aja mau yang mana. Waduh. Oke, tapi kamu masih kecil loh, Elliot. Belum cukup umur buat bekerja. Kalau nggak ada penghasilan, mau makan apa kalian? Harusnya dari wanita Elliot cukup sih, Om. Wanita Elliot kan 700 juta seminggu. Buset. Lebih gede dari gaji gua dong. Oke, Om lihat-lihat. Sepertinya kamu udah cukup matang yang memikirkan hal ini. Betul, Om. Baik. Lalu bagaimana jika kalian punya anak? Apakah kalian bisa mengurusnya? Sejauh ini kami memang belum beruntung untuk memiliki anak, Om. Hah? Gimana maksudnya? Loh, Om. Loh, Papa Cia kenapa, Elliot? Kayaknya bapak kamu ngantuk banget ya sampai tiduran di lantai gitu. Bangun, Pak, nanti masuk angin loh. Oh iya, ngomong-ngomong gimana anak kita, Cia? Belum dapet nih, Elliot. Pokoknya anak kita harus warna pink. Juliet, kok kamu kelihatan ada yang beda ya? Hah? Kamu pakai lipstick kan? Ngaku, soalnya bibir kamu tuh lebih merah daripada biasanya. Lo mau gue bikin bibir lo merah natural gak? Sabar, Tifa, sabar. Dasar kecentilan, ke sekolah aja pakai dandan. Itu berapa lapis bedak di muka kamu? Kamu gak takut muka kamu retak apa, Juliet? Gigi lo sini gue retakin. Sabar, Tifa, sabar. Mimi bakal aduin ke bu guru lah kalau kamu bawa makeup ke sekolah biar disita sekalian. Enggak kok Mimi, aku udah pakai lip tintnya dari rumah. Tipis-tipis aja biar gak kelihatan pucet. Deh, menor banget tau gak? Lebay. Kamu tuh mau campur ke cowok-cowok ya? Gatel, sis. Hah? Ngaca! Muka lu tuh udah kayak ondalan mau kondangan tau gak? Sorry ya, tapi Mimi ngerasa kamu tuh gak pantas pakai lip tint. Soalnya warna pink di bibir kamu jadi kayak dibuat-buat gitu, gak asli dan natural. Kok bisa sih kamu ngerasa bagus, Juliet? Apa cuma Mimi ya cewek tetap cantik walaupun gak pakai makeup? Hah, sudah bar. Jangan sampai tuh mulut gua cocol pakai sikat maskara ya. Sabar Tifa, sabar. Padahal Mimi cuma ngomong jujur loh, kok kalian baper sih? Harusnya kalian berterima kasih lah, daripada nanti jadi bahan omongan orang. Malu banget loh, ya nggak, Snow? Jujur ya, Juliet itu cantik. Snow? Dan lo di sini tuh cuma ngerusak pemandangan gua aja. Lihat Cia, hal ini cara mau pica. Hah, Nona mau pica-pica? Bukan Cia, karena warnanya itu putih kayak sapi, cara balik aja jadi pica. Wah, lucu banget ya. Ya iyalah, itu kan harganya mahal, kelas. Aku tuh sebenarnya bingung sih sama kamu, Cia. Kok bisa ya anak orang miskin kayak kamu bestian sama anak sultan kayak Celo? Emangnya hati kamu nggak panas ya? Kamu nggak ngiri gitu ngeliat Celo pakai barang yang bagus-bagus, sedangkan barang kamu bekas semua? Ais, kamu kok ngomongin kayak ngehasut sih? Nggak sama sekali tuh. Hah, hati Cia tuh baik, nggak kayak kamu, Ais, busuk. Nih, Cia. Seriusan ini buat Cia? Makasih ya, boleh Cia buka? Gas. Oke, pertama kita buka dulu kotak kardusnya, guys. Oh iya, sambil nunggu, kalian udah like dan follow belum? Ada yang bisa tebak nggak ini apa? Cia hitung sampai 3 ya, tulis di kolom komen. 1, 2, 3. Ya ampun, kucing guys, gemoy banget. Warnanya dominan putih dengan kombinasi coklat di ekornya dan matanya warna biru. Kita juga dapat tali panjang sama renda leher. Lihat deh guys, mirip banget sama kucing asli. Tapi ini sebenarnya tas, ada resleting di bagian belakangnya. Kalian bisa isi barang-barang lewat sini. Sekarang ayo kita pasang renda lehernya, warnanya pink gitu, ada kelincingannya juga. Ya ampun, gemoy banget gak sih? Oke, tinggal pasang tali panjangnya, kaitin aja di sisi atas dan bawah. Selesai. Cia mau pakainya digantung aja kayak gini. Kita namain siapa guys? Komen. Ih, kenapa sih aku nggak dikasih? Aku juga mau. Hah, ngarep lu. Katanya kan kamu anak sultan ya, beli sendiri lah.